Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh belajar dari Santo Yohanes Pembaptis yang kami kenangkan wafatnya dalam menyatakan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami pun Kau anugerahi hati nurani untuk senantiasa bersaksi tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodes, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menggambarkan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis, orang yang suci dan benar, dengan jujur menyampaikan kritiknya terhadap Herodes, sang raja yang bertindak melanggar hukum moral perkawinan dengan mengambil istri saudaranya sendiri. Saudaranya bernama Filipus dan istri Filipus bernama Herodias. Atas peristiwa itu, Santo Yohanes Pembaptis memberikan teguran kepada Herodes. Yang ditegur Herodes, tetapi yang dendam Herodias. Itu berarti dua-duanya punya maksud yang jahat. Sementara Herodes sendiri, dia seorang raja tiran yang kejam, tetapi sebetulnya masih memiliki hati nurani. Setiap kali mendengarkan Yohanes Pembaptis, hatinya senang, terhibur, tapi juga terombang-ambing. Disinilah hati nurani yang kurang kuat dan membuat tindakannya melemah. Bahkan dia ikut terlibat dalam satu kejahatan dengan membunuh Yohanes Pembaptis dengan cara memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemartiran Santo Yohanes Pembaptis ditandai dengan kebenaran dan kesucian serta keberanian menyampaikan teguran kepada raja yang berlaku tidak adil, bengis, dan kejam. Kebengisan dan kekejaman Herodes menjadi nyata ketika ia tega memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang sebetulnya telah mengusik hati nuraninya untuk kebaikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis ini, kita diajak untuk berkaca pada firman Tuhan dan melihat hati nurani kita. Apakah hati nurani kita masih setia memilih kebaikan, kebenaran, kesucian, dan kebaikan, serta keadilan? Ataukah kita berlaku seperti Herodes yang tiran dan kejam, mengabaikan kebenaran, kebaikan, kesucian, dan keadilan di dalam kehidupan ini? Seiring dengan itu, kita juga dipanggil untuk terus-menerus memiliki keberanian di dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesucian di dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam